Salam, selamat pagi, dan selamat tahun baru. Ini adalah hari yang kedua bagi kita di tahun yang baru ini. Dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa juga di tahun baru ini kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga ada. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Beginilah dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Demikian firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat permasalahan, sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya datang menghantui kehidupan kita, sudah pasti ada rasa takut dan khawatir seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Seakan-akan itulah yang terjadi. Padahal Tuhan berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam kitabnya Amsal 23 ayat 18. Setiap manusia selalu berharap hidupnya pasti yang baik-baik saja, mulus, tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan, kita harus mengalami suatu proses seperti yang dialami oleh Yosua saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menggantikan posisi daripada Musa. Saudara-saudari, ini bukanlah hal yang gampang dan mudah. Tantangan sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Pesan ini disampaikan sampai 4 kali. Artinya untuk bisa mendapatkan dan meraih janji Tuhan, kita butuh memperhatikan pesan atau perintahnya, karena suatu saat nanti kita akan menghadapi berbagai tantangan, bahkan musuh sekalipun. Musuh berbicara tentang sakit penyakit. Musuh bukan hanya orang-orang Mesir, tetapi sakit penyakit, krisis keuangan, atau masalah lain yang sering datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Demikian dikatakan di ayat 5c
Dan ayat berikutnya dari pasal yang pertama ini, Dia akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan, seperti pengakuan Raja Daud, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita di dalam tahun ini. Mungkin saja awal-awalnya begitu indah, begitu manis kita hadapi, kita terima di tahun 2021 ini. Tetapi bagaimana jika sebaliknya yang terjadi, sebagaimana di tahun 2020 yang lalu? Begitu banyaknya penderitaan, begitu banyaknya korban oleh karena pandemi COVID-19. Dan saat ini kita masih di dalam menghadapi COVID-19. Kalaupun itu harus terjadi di dalam kehidupan kita, bukan berarti Dia tidak pernah mempedulikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa janji Allah di dalam kehidupan kita saat ini sepertinya belum terrealisasi dalam hidup ini? Masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menaati dan menantikan janjinya untuk digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Karena itu, yakinlah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Dia katakan di dalam firman Tuhan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecil hati, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau." Dialah yang akan bersama-sama dengan kita menjalani tahun 2021 ini. Selamat menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kita akan berbahagia walaupun banyak penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.